Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Farita Ayu Nabila, Safira Ika Putri, Ica Putri Kusuma, tetapi dia tidak ikut. Terus Mas Cahyo akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan digital marketing strategi. Yang pertama ada goals dan objektif. Di sini bisa meningkatkan sasaran pasar dengan meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, serta mencapai tujuan consumer relationship management seperti meningkatkan keputusan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan, serta memperbaiki manajemen merantai suplai seperti dengan meningkatkan kondisi anggota, menambah mitra, atau mengoptimalkan tingkat ketersediaan. Yang kedua ada identify your consumer, menggolongkan kebutuhan primer dan sekunder. Dengan contohnya, kalau kebutuhan sekunder itu kayak kebutuhan yang bersifat umum, sedangkan kebutuhan primer itu kayak kebutuhan yang bersifat khusus. Terus kita harus mengerti siapa pelanggan dari target marketingnya kita, bisa dilihat dari usia konsumer, gender, pendapatan dan pengeluaran dari konsumer, area domisili, serta mengidentifikasi spesifikasi produk atau jasa yang kita jual. Selanjutnya, produk dan jasa yang ditawarkan harus lolos uji secara teknis karena juga akan mempertimbangkan dari segi produk yang ditawarkan. Yang terakhir, saya menjelaskan di Identify Your Competitors, merupakan kelengkapan mutu, desain, dan bentuk produk yang ditawarkan atau didistribusikan atau lokasi cabang yang memiliki promosi yang dijalankan rencana kegiatan persaingan ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Cahyo. Bisa digambarkan bahwa kita sebagai seorang chef dan untuk memasak makanan, di mana makanan tersebut itu adalah sebuah bisnis kita. Nah, di bagian inilah di set rule itu digunakan seperti halnya mau memakai CEO Ansem atau hal-hal lain atau strategi-strategi lain, di mana itu adalah bumbu-bumbu yang akan dituangkan lalu untuk menghasilkan sebuah entah kekacauan atau keberhasilan, tapi pastinya kita mengharapkan sebuah kesuksesan untuk sebuah bisnis. Akan tetapi pasti pada akhirnya ada kekurangan-kekurangan itu dimana kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki keputusan kita yang tadinya udah kita ambil. Jadi di set rule bisa saya simpulkan adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang menghasilkan keputusan. Untuk selanjutnya yaitu SEO dan SEM. Dalam istilah awam, Search Engine Optimization atau SEO pada dasarnya adalah mengubah situs web menjadi yang muncul secara alami atau organik untuk hasil pencarian di Google dan mesin-mesin pencarian lainnya. Google sendiri, karena kita kebanyakan menggunakan Google, memperbarui algoritmanya secara teratur sehingga hanya hasil yang relevan yang muncul. Dan perspektif itu, banyak ahli mengatakan bahwa SEO sudah mati dan usaha itu sia-sia. Namun, kebenarannya adalah bahwa Google mencoba mencegah manipulasi algoritma dan memfilter situs yang tidak pantas berada di puncak SERP atau halaman hasil pencarian mesin pencari. Jadi, tidak ada keraguan harus berinvestasi pekerjaan SEO. Situs web Anda harus mengatasi masalah teknis yang terkait dengan pencocokan konten atau query, speedering, pengindeksan dan menafsirkan konten non-teks.
bahwa ini adalah hal yang paling hemat biaya strategi dalam digital marketing atau strategi pemasaran yang akan mendatangkan trafik organik ke bisnis yang kita lakukan. Sedangkan untuk SEM sendiri, pemasaran mesin pencari atau strategi komprehensif untuk mengarahkan lalu lintas kita, terutama melalui upaya yang mungkin berbayar. Oleh karena itu, SEM sendiri juga disebut sebagai pemasaran pencarian yang berbayar. Akan tetapi SEM itu beragam dan rumit berdasarkan struktur bisnis yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Dapat memilih model PPC atau bayar per klik, atau BPK biaya per klik, atau CPM biaya per 1000 tayangan model-model seperti itu. Ada berbagai platform untuk SEM. Sejauh ini Google AdWords atau jaringan Google sendiri seperti iklan Bing di Yahoo, Bing Network, terus banyak sekali yang kita temui seperti di YouTube pun juga ada yang menggunakan biaya per 1000 tayangan, kayak setiap berapa tayang dengan subscriber berapa itu bisa untuk berbayar. Seperti kayak YouTube yang menghilangkan iklan dan seperti itu. SEM juga termasuk tampilan periklanan, penargetan ulang pencarian dan pemasaran ulang situs, serta pemasaran seluler dan sosial berbayar periklanan. Untuk selanjutnya ada sosial media. Kita udah tidak asing lagi dengan sosial media yang semakin berkembang. Pemasaran media sosial atau SMM adalah cabang dari upaya SEM. Ini melibatkan mengemudi lalu lintas ke situs atau bisnis melalui situs sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+, Link, terus Tele, WhatsApp dan banyak sebagainya. Mungkin Snapchat. Seperti yang tadi saya sebutkan, konten yang bagus dibagikan dan disukai. Jadi buat dan menyesuaikan konten untuk platform media sosial yang berbeda. Serta harus menjaga sebuah produktif dan orisinil. Kalau untuk saat ini banyak template-template yang mungkin kayak kita memulai bisnis tapi masih bingung, itu bisa dikembangkan lagi sesuai ide kreatif kita masing-masing. Serta perlu berinteraksi dengan pengguna atau calon customer setiap hari setidaknya 4 hingga sampai 5 kali sehari. SMM ini upaya dapat sangat membantu untuk branding dan mendorong penjualan. Alat dan pendekatan untuk berkomunikasi dengan pelanggan telah sangat berubah dan muncul banyak sekali media sosial. Oleh karena itu, bisnis harus belajar bagaimana menggunakan media sosial dengan cara konsisten dengan rencana mereka sendiri. Ini mengutip dari kata-kata Moll dan Volt. Untuk membuat kampanye pemasaran yang sukses melalui media sosial, konsumen harus terbuka terhadap teknologi. Seperti mungkin kalau seperti kita tidak bisa memakai sebuah influencer, banyak sekali dan kebanyakan ini pun gratis, promosi ke teman-teman dan ya seperti halnya orang-orang reseller. Untuk selanjutnya ada konten marketing. Konten dapat disajikan dalam berbagai format termasuk blog, white paper, ebook, case study, panduan cara artikel, tanya jawab, forum, podcast, spanduk, grafis, terus pamflet, video, short movie, banyak sekali. Semua perubahan terbaru pada algoritma Google, baik itu
mungkin seperti Google Plus, terus YouTube dan lain-lain, arahkan ke fakta bahwa konten adalah metrik terpenting untuk memfilter hasil pencarian. Kita bisa berkreasi dan buat konten tentang topik apapun dimanapun, lalu dengan ide kreatif kita. Contohnya itu seperti halnya mungkin adegan kecelakaan dan orang fokus dengan itu, padahal itu adalah sebuah iklan, mungkin iklan makanan, minuman. Itu kerap sekali kita banyak temukan mungkin di TikTok, Instagram, Reels, story-story WhatsApp. Nah, ide-ide kreatif seperti inilah atau konten marketing yang seperti ini banyak sekali yang lebih efektif atau yang mungkin terkenalnya di TikTok kerjaan ini terus lanjut part 2. Nah, seperti itu, padahal itu adalah sebuah konten marketing yang digunakan oleh perusahaan tersebut, akan tetapi jalan cerita atau setting cerita yang digunakan adalah hal yang berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang mereka jual, seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Safira. Baik, yang selanjutnya adalah mobile marketing. Yang dimaksud mobile marketing adalah pemasaran itu mengacu pada komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen sendiri atau pelanggan melalui perangkat seluler seperti web, aplikasi, dan konten yang ada di YouTube, TikTok, maupun Instagram, dan lain sebagainya. Yang tentunya memudahkan untuk dapat menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggannya, karena dengan perantara perangkat seluler itu mereka dapat memesan di waktu yang tepat, di tempatnya yang tepat, dan dengan pesan yang langsung diterima oleh perusahaan tersebut. Seperti contohnya adalah kalau di seluler kan ada seperti e-commerce Shopee, Tokopedia, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah email marketing, yaitu pemasaran yang produknya itu dikirim atau dipasarkan dalam bentuk pesan komersial melalui email ke daftar pelanggan yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. Email marketing ini mengirim email ke pelanggan yang memang sudah terbiasa berbelanja di perusahaan tersebut dan pelanggan yang memang menyukai produk dalam perusahaan itu, atau juga untuk pelanggan yang memiliki kebiasaan berbelanja. Jadi email marketing merupakan pemasaran yang memang efektif. Namun juga terdapat kelemahannya, yaitu email bisa dianggap sebagai pesan spam jika terus-menerus mengirim pesan. Yang selanjutnya adalah measure, yaitu perusahaan harus memiliki cara untuk mengukur kinerja digital marketing itu sendiri dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam pemasaran digital. Seperti contohnya, berapa orang yang dapat dijangkau, berapa orang yang tertarik dengan produk di perusahaan tersebut, dan juga berapa orang yang mungkin membicarakan produk tersebut. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator, Pak Jaja. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan karena terkendala sinyal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.